Berikutnya pembinaan dan sekaligus membuka kegiatan konferensi kerja Kabupaten 1 tahun 2026 Gadapan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mosleh SHMH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PGRI Jawa Timur, Dr. Joko Adi Waluyo, STMM BBA. Ternyata BBA ini doktor dari luar negeri beliau ini, luar biasa. Yang saya hormati Sekretaris PGRI Jawa Timur, Bapak Edi Wurianto MPD. Yang saya hormati, ya ini rekan kami. Ya mohon maaf, tadi sebelum ke sini 3 acara di Bangkalan ini. Ini keempat, Bapak. Jadi pertama tadi pagi itu pengarahan BCKS sebangkalan 140. Karena yang PLT aja 174. Jadi PR-nya luar biasa besar di Bangkalan. Kemudian tadi juga di SMP 2 lanjut ada kegiatan pemecatan pegawai yang terlibat narkoba tadi, Pak. Langsung setelah itu menuju Batu. Yang saya hormati ya, Ketua PGRI Bangkalan Haji Abdul Munib SAG MPDI. Ini rekan lama ya, rekan lama yang akhirnya bertemu. Saya ini kalau dari sisi basic, Pak, basicnya SH MH, tidak ada bau-baunya pendidikan, Bapak. Nanti kami cerita sedikitnya, karena memang banyak rekan-rekan guru ini belum kenal, Pak. Belum kenal. Saya pendatang baru belum sampai 5 bulan, bukan 5 tahun, 5 bulan. Pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan yang saya banggakan, pengurus PGRI cabang dan cabang khusus. Saya baru tahu ada cabang khusus ternyata. Ini katanya dari Kemenak ya. Kabupaten Bangkalan sebagai peserta, panitia yang tadi luar biasa, Pak Panitia, laporan di luar pakai tanpa teks, jadi luar kepala. Ke panitia konferensi kerja Kabupaten 1 PGRI Bangkalan tahun 2026. Kemudian tokoh pendidikan ini Pak Muhammad Bakrun, SPDMM, beliau ini walaupun tidak pernah satu kantor, tapi saya sudah kenal sejak lama. Beliau itu sesepuh di bidang pendidikan. Kemudian Pak Thomas AG, ini vokalis Bapak, vokalis. Dewan Pendidikan, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun tadi hampir terngantuk-ngantuk ini ya, karena kemarin kami juga ke Konang. Habis Konang ke Blega, jadi kami memang punya program namanya Kadisdik Menyapa. Pada saat di Bakes Bangpol, Pak, saya 9 OPD, yang ini yang ke-9 disdik ini. Biasanya kalau di Bakes Bangpol udah tenang. Jadi kalau jam 4 itu sudah istirahat. Tapi selama saya di Des Pendidikan 4 bulan lebih, hampir tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur, Sabtu Minggu. Saya 17 tahun, dulu Pak, saya rasa paling berat itu di bagian hukum. 17 tahun Bapak. Saya jadi pengacara Pemda dari Pak Fatah, Rafuat, Ramumun, sehingga relatif saya jadi pengacara Pemda. Jadi ada kasus apapun yang melibatkan Pemda, saya adalah pengacaranya. Jadi dulu belum pakai pengacara luar. Bayangkan perjalanan. Tetapi pada saat masuk dinas pendidikan, luar biasa.
kompleksitasnya sangat banyak sekali. Ini tantangan bagi saya. Sebenarnya ingin cerita sedikit pada saat saya dipanggil Pak Bupati, Bapak sama Pak Wabub bertiga, ajudan suruh keluar. Saya ditawari kepala dinas pendidikan. Saya bilang saya ini Pak SHMH Pak, bukan pendidik gitu. Tapi Bapak, saya menawar ke Bapak, barangkali yang lain Bapak. Itu harapan. Ternyata waktu pelantikan tetap diundang untuk dilantik. Itulah jalan hidup kami bertemu dengan Bapak Ibu sebagai keluarga besar guru di Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Bangkalan maupun Provinsi Jawa Timur. Itu perjalanan hidup. Karena prinsip saya tidak pernah menolak jabatan dan tidak pernah meminta, tapi Allah menakdirkan saya berada di lingkungan Dinas Pendidikan. Tapi setelah itu saya kembali buka buku nikah. Mungkin ini cerita ya. Ada yang sudah dengar mungkin, buku nikah. Ternyata setelah saya buka, status saya di buku nikah itu ada seorang guru. Seperti itu. Seorang guru. Saya buka Pak, seorang guru. Tapi memang kami itu di keluarga pendidikan. Saya lulus sarjana hukum di Jember, pulang, Abah langsung bilang, Tetih kepala madrasah aliyah. Belum pernah mendidik, langsung ditunjuk jadi kepala madrasah aliyah. Kenapa? Karena kakak saya itu diterima menjadi wartawan di Jawa Pos. Dulu Jawa Pos yang membentuk Radar Madura di Bangkalan itu kebetulan kakak kandung saya. Dia lepas, akhirnya saya menjadi kepala madrasah aliyah. Kenapa? Karena dulu tidak ada syarat-syarat khusus. Kalau sekarang jangan coba-coba. Sistem akan menolak. Sistem akan menolak. Itu perjalanan kemudian saya juga jadi dosen. Sama dengan Bapak, Sabtu Minggu saya ngajar. Dosen hingga saya jadi ketua sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Itu perjalanan di luar pendidikan. Di luar pendidikan saya. Jadi Allah menakdirkan kita bersama-sama. Yang jelas saya kurang 2 tahun Bapak. Kurang 2 tahun. Saya sebelum nanti kita bicara PGRI, supaya sama-sama tahu, saya itu selalu percaya, mungkin banyak teman yang sudah sering mendengar, bahwa semua yang kita lakukan itu dimulai dengan gagasan. Semua yang kita lakukan gagasan. Narasi, kemudian karya. Saya praktekkan ini sejak 33 tahun yang lalu. Sejak saya di bagian hukum, saya lakukan itu. Saya percaya setiap berada di 9 OPD itu yang namanya manajemen perubahan. Percaya manajemen perubahan. Pertama adalah membangun mindset, pola pikir. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini adalah contoh konkret yang saya alami. Pertama, mindset itu apa? Kalau orang bekerja, saya dulu, saya bersyukur saya di keluarga itu satu-satunya yang menjadi pegawai negeri. Satu-satunya, lainnya banyak di swasta dan lain-lain. Percaya yang saya katakan tadi, mindset. Bahwa orang bekerja itu adalah kewajiban, kita paham itu. Kita digaji, diberi tunjangan. Tetapi di balik itu, ada pahala yang bisa kita raih kalau kita betul-betul ikhlas dan diniatkan. Itu. Saya tidak pernah ereh ke orang yang tidak bekerja. Beda pegawai, alin jalanan, kebetulan saya tidak iri. Karena saya adalah fokus terhadap apa yang menjadi tanggung jawab saya. Itu filosofi. Filosofi yang saya lakukan tidak saat saya di distrik, tapi sejak saya jadi pegawai sebagai ungkapan rasa syukur saya pada saat itu saya diterima sebagai pegawai. Itu. Jadi mindset itu yang kita bangun. Sehingga membedakan lo alako dan saya tidak peduli. Tidak peduli. Tapi kalau sebagai pimpinan pasti saya akan tegur. Silakan tanya berapa OPD yang salah itu mesti ada yang saya berhentikan.
Saya empati, tapi pada titik tertentu saya punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan. Mohon maaf, saya pernah waktu Kadisdik, saya ada PLT yang saya tanda tangan, siap saya tanda tangani. Saya cek sekolahnya ternyata tidak dirawat. Saya ganti pada waktu itu. Saya ganti dengan PLT yang lain. Itu bagian-bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada kalanya kita empati, ada kalanya kita harus tegas demi kepentingan pendidikan. Itu mindset yang kita bangun. Kedua, banyak mindset yang kedua, tidak mempersulit orang. Mudahkan kalau bisa. Dan itu saya punya keyakinan itu. Siapapun yang melakukan itu, saya punya keyakinan Allah akan memberikan kebaikan, kemudahan yang sama terhadap apa yang kita lakukan. Yakin. Dan saya sampai umur 58 tahun merasakan keyakinan itu dalam perjalanan kehidupan saya pribadi. Itu tip hal-hal yang perlu kita lakukan. Kemudian budaya kerja. Silakan cek di Dinas Pendidikan. Pada saat saya datang, mohon maaf, saya datang, kalau rapat jam 8, ini ada Pak Doktor di sini, teman saya, waktu saya masuk bersama didampingi oleh Pak Doktor Muhaimin. Dokter, pada saat saya masuk, satu yang saya lakukan, tepat waktu. Disiplin itu adalah syarat utama. Alhamdulillah, setelah 4 bulan, tadi saya mengumpulkan BCKS. Jam 8:30, saya undang, semua staf itu sudah berjajar. Yang penerima tamu, kabit semuanya sudah standby semuanya. Standby semuanya. Jadi pada saat tamu itu datang, biasanya kan menunggu. Panitianya tidak ada, ini ada semuanya. Apa artinya? Bahwa disiplin itu bisa kita bangun. Bisa kita bangun. Di 9 OPD saya lakukan dan alhamdulillah bisa. Artinya apa? Itu tinggal tekad dan semangat kita dan tentunya teladan. Balkes Bangpol saya lakukan, Dinas Perpustakaan lakukan, Dispenduk saya lakukan. Silakan tanya, hampir semua bisa. Termasuk di lingkungan pendidikan di yayasan kami. Saya kalau ada acara imtihan apa, pasti saya datang kalau jam 9, sebelum jam 9 sudah standby. Itu saya terapkan. Bahkan ke Konang, Pak Nia, saya buka jam 8, saya tantang, bisa Pak jam 8. Setengah 6 saya sudah berangkat. Kemarin ke Konang lagi, saya datang lebih awal. Saya tunjukkan tidak hanya narasi, tapi juga bukti seperti itu ya. Itu hal-hal yang perlu motivasi bagi kita. Tipnya bagaimana terkait tadi itu bahwa kita harus tertib. Kemudian khawatir kita banyak menghilangkan waktu jam kerja. Saya selalu begini, teknik ini. Saya pada saat, insya Allah kita semua ya pernah tidak bekerja pada jam kerja. Saya yakin semuanya. Saya tidak kehilangan akal. Bahwa setiap saya mengerjakan tugas di rumah dimanapun berada, saya niatkan itu sebagai tugas pekerjaan yang pada jam kerja yang saya tidak lakukan. Pada saat WA saya jam 3, jam 2, saya lakukan, saya niatkan itu untuk mengganti hari-hari saat saya tidak bekerja. Tidak ada orang tahu, tapi ini tip. Supaya apa ya? Apa yang kita terima itu menjadi berkah. Jadi keberkahan itu sangat penting bagi kita. Itu main budaya kerja yang saya bangun. Mungkin yang terkait dengan itu termasuk mohon maaf ahli rokok semua ini ya. Di Disdik itu sejak saya masuk ada asbak Pak besar-besar. Besar-besar. Kalau datang mohon izin Pak merokok. Mohon izin merokok. Saya masuk pertama hari itu juga saya singkirkan. Saya singkirkan. Termasuk Pak Munib PGRI datang, aduh nyari asbak lo ada. Pak PGRI cari, jadi banyak cari asbak. Bukan apa, karena ada Permendikbud, ada keputusan Bupati, ada SE Disdik yang memang melarang untuk merokok di dalam ruangan. Alhamdulillah, sekarang tidak ada ruangan Disdik itu merokok di dalam. Tidak ada Bapak. Walaupun Bapak mesti kena merokok. Sejak kecil saya kalau di Galis itu sudah rokok kelobot dulu.
Abah saya itu opet Pak dulu Pak. Opet. Bukan, tapi saya bisa menempatkan diri, menahan diri. Pernah saya itu satu pertemuan MKKS, saya pidato di depan, dikebul Ibu Di itu Pak, cor gitu Pak, kayak sepur, kayak sepur. Nah, alhamdulillah setelah saya pertemuan-pertemuan berikutnya sudah hilang. Artinya apa? Kadang-kadang sistem itu harus memaksa. Saya punya keyakinan kalau tidak bisa dengan kesadaran, saya punya keyakinan orang itu kadang-kadang perlu dipaksa. Terpaksa, bisa, terbiasa, dan menjadi budaya. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang sistem yang baik membuat orang yang jelek atau buruk menjadi baik. Tapi sistem yang buruk bisa menyebabkan orang yang baik menjadi tidak baik. Saya contoh kecil aja. Kalau ke Singapura, kalau sini kan bisa rokok di mana-mana. Coba Bapak, kalau Ibu enggak merokok ya umumnya. Sampai ke Singapura, saya yakin langsung berhenti. Sistem itu. Mesti berhenti karena dendanya luar biasa. Di Arab Saudi jangan ketahuan ya kalau dia ada. Seperti itu. Akhirnya, tetapi setelah balik ke Indonesia, ada rokok boleh di mana-mana. Itulah satu mengatakan itu ilustrasi yang terbaik bahwa sistem yang baik itu akan membuat orang menjadi baik. Itu barangkali poin-poin yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu. Kita sebagai guru, saya ingin mengatakan etika, attitude itu nomor satu. Semua insya Allah tahu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Bisa semua orang mengatakan demikian. Tapi coba Bapak Ibu lihat anak-anak kita. Saya sekarang sedang menulis dengan tim kami bagaimana akhlak itu, adab itu mulai kita ingatkan ke anak-anak kita. Di keluarga kita, di lingkungan pendidikan kita. Saya ingin itu betul-betul menjadi roh bagi kita semua. Roh. Etika, sopan santun, itu harus betul-betul kita kedepankan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan tadi ya, beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan waktu saya masuk di Dinas Pendidikan. Setiap hadir di PGRI, murid libur, guru libur katanya. Seperti itu. Paling sering paling sering yang diminta. Prinsip waktu dikumpulkan Korwil dulu sama beberapa kepala sekolah, Pak Wabub prinsipnya setuju. Prinsipnya setuju. Tetapi memang ada tadi Pak beberapa daerah yang berbeda-beda dalam melakukan itu. Tapi satu hal, dalam Undang-Undang Guru, Undang-Undang ASN PP 11 tahun 2017, tidak ada kata satupun yang mengatakan murid libur, guru libur. Saya ingin tahu kalau ada kalimat seperti itu. Tidak ada. Bahkan waktu SE Mendikdesmen, saya cek di akhir tahun 2025. Di akhir tahun 2025 itu kan ada libur. Ya, ada libur. Ternyata dimentahkan sama Mendikdesmen itu, walaupun tidak tertulis. Mengatakan demikian, yang libur itu memang muridnya, yang guru tidak libur, seperti itu. Kalau saya pribadi, saya ingat masa kecil. Kalau murid libur, guru libur. Nah inilah PGRI yang harus memperjuangkan, karena sekarang sedang membahas undang-undang terkait dengan ASN maupun guru. Itulah yang harus diperjuangkan. Saya ingin ada ketegasan dari pusat. Sehingga tidak ada perbedaan penafsiran. Situbondo Sampang sempat meliburkan tahun yang lalu. Kemudian saya telepon, apa dasarnya? Kebijakan tanpa kajian yang jelas. Bukan dari aspek yuridis. Saya telepon di Situbondo. Sama. Jadi kebijakan. Nah saya ingin, karena saya basis hukum, saya ingin ada ketegasan di pemerintah pusat untuk menentukan seperti era-era dulu. Silakan PGRI memperjuangkan
Dan kami tentunya Pemda, karena Pak Bupati, Wabub, saya pribadi sangat setuju, silahkan diperjuangkan dan kami juga akan menyuarakan seperti itu. Itu terkait dengan terkait kemudian terkait media. Saya ingin mengatakan Pak Ketua PGRI, pejabat publik itu memang harus siap dikritik. Siap dikritik. Saya itu sudah kenyang makan kritik, kecaman dan hujatan. Sejak saya di bagian hukum 17 tahun saya harus membahas perda, kadang-kadang 10, kadang-kadang 20 perda. Yang menguji bukan orang yang sarjana semua, ada yang basicnya bukan sarjana, orang blater, dan membahas perda yang harus saya pertahankan di bagian hukum. Pernah pengalaman yang seingat saya waktu sekarang ini, waktu saya masih Kasubag, dikritik dengan keras, bahasanya ini amburadul. Bagaimana membuatnya? Dimarahi di depan forum pansus. Saya masih ingat, saya hanya mengatakan bahwa eksekutif dan legislatif itu mitra, Bapak. Barangkali ada narasi yang lebih bagus, kami persilakan. Ternyata garap, ya mungkin lo sampai 15 menit ya. Terus saya, kalau ini kan bahasa hukum, mestinya orang hukum yang membuat narasi seperti ini, dikembalikan kepada kami. Saya jawab, kalau kami Bapak, inilah yang kami konsep, inilah adalah bahasa hukum. Kalau berkenan inilah yang menjadi kesepakatan pansus. Langsung kutapatnya, dok. Itulah artinya banyak bahasa-bahasa itu. Saya juga dikatakan kalian. Waktu unjuk rasa dikatakan bajingan, pembohong dan semuanya. Kita harus menahan diri. Saya punya filosofi yang saya lakukan sejak saya dari bagian hukum. Pertama, tahu diri. Saya tahu posisi saya itu pejabat publik. Apa terima anak saya protes? Pak, kok seperti itu? Protes. Saya bilang, inilah risiko pejabat publik. Keluarga protes. Lo caca-caca, apalagi saya memang di lingkungan pondok. Lo terima. Saya katakan, risiko pejabat publik. Yang kedua, ada dikatakan dolim pernah. Jadi ingin saya katakan, kita sebagai pejabat banyak menahan diri dan memberi penjelasan, pencerahan yang baik. Kemarin waktu saya unjuk rasa di SDN Lerpak walaupun bukan saya yang diecak kocek ya, kocak bajingan, penipu dan sebagainya. Kok dikatakan itu, saya bilang ke kabit saya, sudah sabar. Berilah pencerahan di situ. Saya mengatakan, saya sudah bersiap berargumentasi pada waktu itu, tapi setelah saya melihat situasinya, tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang emosi. Itulah yang namanya kita mengendalikan diri. Tahu diri posisi kita sebagai pejabat publik. Apa sabar Pak Menip? Ya. Apa sabar. Jadi mesti pejabat ya siapapun pimpinannya mesti seperti itu. Karena tidak semua orang punya narasi yang bagus dalam menyampaikan. Tidak semua. Berdasarkan nombuk kata orang-orang. Ya ada nombuk ada enggak. Tahu diri. Kemudian kedua filosofi ini tahan diri. Jadi tahan diri, menahan diri. Semua prinsipnya orang itu kuncinya adalah di pengendalian diri. Saya pernah jadi staf 8 kepala bagian Bapak. Sebelum jadi kabak itu atas saya itu 8. Dan alhamdulillah dengan berbagai karakter saya siap melayani. Karena saya menahan diri. Ya namanya staf kadang-kadang beri tugas terus dan sebagainya. Tapi karena saya tahu diri, saya menahan diri itu. Menahan diri. Jadi walaupun saya dulu pernah dipanggil Ramumun sampai lagi takut Pak Musli itu. Saya diam. Saya terima. Saya pernah di staf ahli Bapak karena tidak melawan tapi tidak saya laksanakan. Tidak melawan saya tidak laksanakan. Ada perintah yang tidak sesuai aturan saya tidak laksanakan. Tapi saya tidak melawan. Cuma dengan diam Pak. Diam.
Saya terima walaupun diketahui, saya tetap lakukan itu. Yang terakhir, jaga diri. Karena apapun yang kita pilih, mesti ada serangan-serangan balik. Mohon maaf, pada saat di distrik itu saya akan banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang barangkali tidak semua setuju. Terkait korwil, tumbuhan sekarang kepala sekolah, dan sebagainya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, tidak ada niatan saya itu untuk mempersulit, menghambat, misal kepala sekolah kok TAB Pak bulan lo remare. Tidak ada. Apa untungnya? Bagi saya pribadi tidak ada untungnya. Saya sudah cucu, setelah katanya yang betul teronang tenang, tapi kena bupati memberikan amanah, dan itu menjadi konsekuensi saya akan melaksanakan amanah itu dengan baik. Itu saya kira terkait yang jaga diri. Tahu diri, tahan diri, jaga diri dari serangan balik. Itu seperti itu. Terkait media, kalau media itu mungkin saya jam terbangnya relatif banyak. Ya namanya pengacara dulu serangan-serangan banyak. Bahkan sewaktu saya pindah ke dinas perpustakaan, ada LSM menulis di medsos itu. Orang tidak tahu literasi kok ditaruh di dinas perpustakaan. Sampai sekarang saya clipping. Saya itu sejak bagian hukum sampai sekarang itu mengclipping semua berita. Termasuk dinas pendidikan. Tidak yang bagus, yang jelek-jelek. Yang bos, yang PIP, dan saya himpun semua. Apa? Saya share pasti ke bidang-bidang. Untuk koreksi diri di dalam. Koreksi diri. Jadi bosan sampai ada camat Cocah panggil saya ke Aba-Aba, Pak Gun ngeliping. Ya Pak Gun, Pak Fuad Asadan itu. Pak Gun, sampai detik ini saya clipping. Jadi saya juga bikin kaleidoskop. Dalam 1 tahun pasti saya bikin kaleidoskop. Yang jelek-jelek itu, walaupun pahit itu kan seperti jamu. Pahit tapi menyehatkan. Itu ya, jaga diri, karena media itu saya seperti pernah diadu saya dengan seorang kepala sekolah terkait BOS. Di BOS itu memang di juknis yang terakhir tidak ada kewajiban untuk memasang tulisan papan. Tidak ada. Yang penting dipublikasikan. Tetapi saya membuat edaran di situ, dipublikasikan itu ditempel atau di media massa. Atau medsos digital seperti itu. Dan itu saya diadu dengan seorang, tapi saya jelaskan, walaupun orangnya dengan kasar, kalimat kasar, saya hanya menjelaskan bahwa pengumuman itu memang boleh, kena pakai atau. Kalau pakai bahasa hukum itu dan garing atau. Bisa dua-duanya, bisa alternatif. Bisa kumulatif, bisa alternatif. Tapi pada itu saya tulis atau. Tetapi harus disadari bahwa tidak semua desa itu paham TI. Lo insya Allah lo kan lingkup website. Sehingga saya menyarankan tetap dipasang di papan itu. Hanya 8. Ya 8 standar ya. Tapi kalau ditekan wartawan tidak dijelaskan semua. Ya tidak dijelaskan cukup yang pokok itu. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita ada namanya, karena saya keluarga wartawan juga ya. Wartawan juga. Good news is bad news. Berita baik itu adalah berita buruk. Jadi yang buruk itu ada berita baik bagi media massa. Mendeki ala peri polisi dan mesti wah rame. Goreng. Saya makanya Pak Ketua PGRI kan terkait Kadisdik cuci tangan terkait dengan iuran. Saya kirim ke Pak Monir, ada seperti itu. Tapi saya tanggapi, kami itu distrik itu punya batas kewenangan. PGRI itu organisasi mandiri. Pertanggung jawabnya ada di internal. Wah itu ditulis cuci tangan. Tapi saya tetap menjelaskan pencerahan kepada yang benar. Tapi setelah itu saya titik. Tidak perlu ditanggapi lagi. Kalau direspon terus, guring terus. Lo remarik menjadi berita-berita yang panas. Apalagi nanti dilaporkan, waduh ada orang malah kesenangan. Saya pikir itu, tapi harus dibalas dengan berita-berita yang positif.
Jadi diimbangi. Makanya saya selalu di IG Disdik itu saya yang mengelola sampai detik ini sama Mas Rudi. Saya kelola. Saya ingin itu di-share. Saya lakukan itu sejak saya dinas perpustakaan. Saya kelola, saya tulis beritanya. Untuk di Disdik, alhamdulillah tidak sempat nulis, Pak. Hanya foto-foto sama TikTok sama IG, itu saya kelola sampai sekarang. Itu barangkali itu terkait media ya. Tadi berita jelek adalah berita baik bagi media massa. Mun bagus tuh ya iklan. Ya, jadi berbayar ya. Kalau bagus berbayar. Gitu seperti itu. Ya faktanya seperti itu. Jadi harus berbayar. Kemudian terkait penataan guru. Ini PR kami Bapak biar tahu ya, PGRI ya. Saya datang ke Disdik itu, mohon maaf, datang ke Disdik. Ya saya buka ya, biar tahu kenapa WLSM banyak negor. Apa berengken bindang orang. Seperti itu, apa beratnya. Saya cerita sedikit. Di Permendikdasmen nomor 5 tahun 2000, nomor 7 tahun 2025, itu kemudian ditindaklah dengan Kepmendikdasmen nomor 29/P tahun 2005, itu ada mekanisme tahapannya 14 tahap. 14 tahap yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu atau orang yang tidak berada di dalam. Kemarin Kendari, ya 111 Pak, dibatalkan pelantikannya. Dibatalkan oleh BKN. Sekarang jangan coba-coba melawan BKN. Mindah guru, tidak semudah dulu. Tidak semudah dulu. Tidak langsung bupati-bupati harus setuju BKN. Dapodik itu kunci sekarang. Dapodik. Jadi setelah itu ada 14 tahap. Tahap kemarin pengumuman online seleksi administrasi. Tadi kami kumpulkan semua. Memberi pengertian. Saya sampaikan. Jangan khawatir yang muda-muda. Nanti maksimal 2 tahun itu, 2 periode itu akan ada pergantian kepala sekolah. Seperti itu. Aturannya seperti itu. Nanti ya tinggal menghitung lah. Dan setelah saya akan melakukan mutasi, ya ternyata mohon maaf kita tidak punya basis data berapa kepala sekolah periodenya. Si A berapa periode belum ada. Sehingga kami minta data-data secara manual. Awalnya pakai Google. Ternyata ngisena, ya mungkin tidak semua paham Google ya. Ngisena agak semerawut. Tidak bisa, tidak valid. Akhirnya kami minta secara manual. Itu kenapa kami mohon Bapak Ibu, mungkin guru-guru yang bertanya, kami proses. Insya Allah dalam waktu dekat ini, proses ini akan masuk ke tim pertimbangan penempatan ya, penugasan kepala sekolah. Harapan saya ini, karena sudah malam ya, harapan saya kepada PGRI pertama ya, digitalisasi, tantangan ke depan digitalisasi. Saya ingin bercerita, saya termasuk orang desa Pak, orang Galis, Disah, baru nikmati lampu kelas 5. Kelas 5 saya baru menikmati lampu, beda dengan Bengkalan. Pak Monip ini termasuk Disah ya. Pak Disah insya Allah kelas 5 saya. Pada saat lampu nyala, keborok ke timur Ajulun, seneng. Jalan raya itu Pak. Kita jalan menikmati itu. Jadi lambat seperti itu. Tapi era sekarang itu apa? HP itu dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Kalau kita yang sepuh-sepuh masih ingat, dulu kalau kita nelpon butuh telepon rumah. Telepon umum. Wartel. Sekarang kemana asetnya? Tidak ada. Itu kejamnya teknologi. Tidak ada. Wartel dulu kan setiap orang punya wartel. Habis semua. Kabel-kabel yang dulu bergelantungan di jalan sudah ada semua. Sudah ada. Itu teknologi. Sekarang ada yang namanya belanja online. Nah, apa selalu bisa beli? Sabun, sampo, apapun. Bisa dibeli, obat tikus, obat apa, jual jam lengkap di situ. Itulah eranya yang berbeda.
dan kita itu tidak bisa menghindari. Sekarang itu yang disebut disrupsi. Ya, disrupsi itu adalah perubahan secara radikal terhadap teknologi yang ada di dunia. Mau tidak mau kita harus berubah. Sampai detik ini saya sudah belajar Canva. Ya, sampai detik ini. Sehingga pada saat saya isi IG, saya 58 tahun. Tapi saya percaya belajar itu harus sepanjang hayat. Saya kesini setiap hadir belajar tentang pendidikan, pembelajaran mendalam. Saya belajar itu. Kemudian banyak hal yang harus kita belajar. Saya harapkan dengan digitalisasi kita jangan tertinggal dengan anak-anak muda. Walaupun mungkin ilmunya tidak setinggi mereka, tapi jangan abai. Jadi Canva semuanya, Canva itu mulai saya dinas perpustakaan. Sampai detik ini saya lakukan itu. ChatGPT, Gemini dan semuanya saya lakukan. Dan itu saya lakukan pada saat saya malam jam 2, jam 3. Jadi saya bikin berita semuanya di IG, silakan di Disdik itu dilihat, itu karya saya dengan Pak Mas Rudi, ada ciri khasnya. Setiap orang punya ciri khas dalam mengupload, memposting berita, flyer atau video. Itu pertama, kita tidak bisa menghindari, tapi kita harus berada di dalamnya, tidak ketinggalan. Yang kedua terkait dengan peningkatan status kesejahteraan dan perlindungan guru. Ini penting bagi PGRI. Status, saya ingin cerita. Dulu teman-teman ada namanya guru bantu. Ini penting ya, saya ingin guru bantu. Kemudian dulu tidak ada yang namanya P3K. Tidak ada P3KPW. Sekarang muncul non-ASN tidak boleh belajar, tidak boleh mengajar di tahun 2027, terakhir 31 Desember. Ini momen yang harus diperjuangkan oleh PGRI. Bayangkan, non-ASN itu yang tidak masuk Dapodik maupun di luar Dapodik, itu harus didata. Saya minta didata. Kita harus punya data itu. Dan tugas kita PGRI itu menyampaikan ke pusat, lindungi mereka. Mereka digaji 300 Bapak. Berjuang dan rata-rata rajin. Saya secara de jure, secara hukum saya tidak ada SK terhadap mereka. Tetapi secara de facto ada mereka. Pada saat mereka tidak mengajar, banyak sekolah-sekolah, ya walaupun tidak kolab ya, kebingungan dalam memberi pelajaran. Nah ini minta tolong tetap didata. Jangan beri harapan yang besar. Jangan ada. Tapi saya terus terang, ini saya mendata dan saya berusaha akan memperjuangkan ke pusat. Makanya kalau nanti pikir sama-sama, kenapa? Saya yakin ya, tes case dari Mendikbud bahwa 31 Desember 2026 itu terakhir, sebenarnya itu menurut saya itu hanya tes case. Kenapa? Tanggung jawab terkait pengangkatan itu di Minpan dan BKN. Setelah report se-Indonesia dibilang sama Mendikbud, ini kewenangan Minpan dan BKN gitu, seperti itu. Yang awalnya guru Bapak, awalnya guru, ternyata setelah diangkat menjadi tenaga teknis. Sertifikatnya habis semua. Hilang. Nah, kami mendata ini dan terus terang saya sudah bicara dengan BKD. Ini yang harus kita perjuangkan. Mengembalikan profesi mereka. Kenapa? Setelah saya cek, memang datanya tenaga teknis, SK-nya, di lapangan dia adalah tetap seorang guru. Kan kasihan. Gajinya sangat rendah, ya, gajinya sangat rendah, tetapi perlindungan terhadap profesinya tidak ada. Ini PR-PR yang barangkali kita bersinergi, memperjuangkan bersama. Kalau kita taat pusat Bapak, yang bisa memperjuangkan secara sebengal itu kan PGRI. Kalau Pemda itu taat asas, tidak boleh bertentangan. Tapi harapan-harapan itu tetap kami lakukan. Jadi salah satu itu non-ASN kita data. Yang kedua,
yang guru-guru jadi beralih kepada pindah ke teknis, itu yang kita harus perjuangkan. Itu terkait dengan kualitas status dan kesejahteraan. Kemudian perlindungan, ini penting, perlindungan. Saya kena memang di Kabak Hukum dulu, perlindungan. Banyak rekan-rekan kita yang di media, ya ada PIP, ada POS, ya ada POS. Kebijakannya dikriminalisasi. Ada kepala sekolah. Jadi memang PIP itu kewenangan dari yang diberi. Tapi ada sekolah mengajak bersama-sama, ayolah beli seragam dari dana itu. Ternyata itu dikatakan pungli. Itu menurut saya kriminalisasi kebijakan. Yang terpenting tidak ada pungli untuk kepentingan pribadi. Tapi tentunya saya ingin rekan-rekan tenang, saya himbau taat asas lah. Jadi tidak mengkondisikan itu. Tapi kalau ada teman yang masih di persoalan itu, harus diperjuangkan. Tolong diperjuangkan, kriminalisasi kebijakan itu tidak untuk kepentingan, tapi kesalahan dalam pengambil kebijakan sehingga dia membeli seragam itu. Tapi tolong hindari hal-hal yang multitafsir bagi media massa maupun penegak hukum. Hindari mengkondisikan seperti itu. Itu yang terkait dengan PIP. Termasuk BOS semua, ya saya harapkan kita harus berubah. Kita sudah tidak usah melihat masa lalu. Ke depan kita takut ke media massa karena kita banyak salah. Saya yakin itu, karena banyak celah kesalahan. Marilah celah-celah itu kita benahi. Kita tutup sehingga ruang celah kesalahan itu semakin menipis. Sehingga keberanian kita untuk mengatakan tidak dan sebagainya bisa kita sampaikan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Pada saat kita tidak kooperatif, mesti ada serangan-serangan balik. Walaupun sekarang alhamdulillah saya lihat teman-teman sudah banyak melakukan perubahan-perubahan. Lupakan masa lalu, kita menata yang akan datang itu. Itu terkait dengan perlindungan ya, dan peningkatan status, kesejahteraan dan perlindungan guru. Terakhir ya, A, B, C, terakhir ya pesan saya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Saya ingin ini banyak ada yang santri saya dan sebagainya. Sejak dulu, walaupun Pak Munib semuanya, saya pakun abesah. Kalau menkai, katanya loleh besah dia santri. Saya gunakan itu. Abah saya itu mengajar yang namanya adab. Adab. Saya ingin men-share. Ini karakter ya. Adab. Saya selama menjabat, saya tidak pernah sewenang-wenang kepada staf. Karena jabatan itu kapan saja bisa dicabut. Saya pernah jabatan OPD besar, OPD kecil sudah pernah saya lakukan. Bahkan staf ahli bupati sudah pernah saya lakukan. Pernah lakukan. Apa satu hal? Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada. Beda orang yang telah jabatan, banyak. Banyak. Jangan, saya ingin katakan ya, adab itu harus kita jaga. Untuk melihat orang itu saya punya tiga hal. Jadi attitude, ya pertama mindset. Karena mindset itu yang mewarnai attitude maupun tindakan. Mindset, pola pikir. Pola pikir orang itu mencari untung aja, otomatis apa yang dilakukan itu akan mencari untung. Tapi kalau mindsetnya membantu, tidak mempersulit orang, mesti dia akan tampak dalam attitude juga karakternya. Jadi pertama, melihat orang itu dari mindsetnya. Yang kedua, attitude. Jadi attitude adalah apa yang tampak. Sikap yang kita lakukan saat itu attitude. Bisa kelihatan. Ketemu orang itu tiga hal bisa kelihatan. Attitude-nya ada enggak? Itu. Yang terakhir karakter. Jadi itu karakter itu ada kalau diibaratkan pohon. Kalau
kalau mindset itu dari dalam, akar. Tapi attitude itu pohon, dahan, ranting itu kelihatan. Tetapi kalau karakter itu seluruh dari pohon itu. Itu saya kira yang hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang ya, karena saya benar banyak ingin yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang terakhir, saya menyampaikan selamat dan sukses terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang pertama ya. Ini namanya apa? Konferensi Kerja Kabupaten 1 ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan ini saya nyatakan konferensi Kerja Kabupaten 1 saya nyatakan dimulai dan dibuka dan dimulai. Demikian, mohon maaf atas salah hilaf yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Saya menyampaikan ini bukan menggurui, tapi berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi karena saya sudah mungkin banyak yang lebih sepuh dari saya. Mohon maaf, menggurui, mengajak kebaikan itu adalah pahala bagi kita. Selalu mengajak kebaikan, walaupun kadang-kadang orang tidak menerima apa yang disampaikan. Itu Bapak jangan lelah untuk mengajak kebaikan, walaupun kadang-kala berulang kali seperti itu. Ya, saya pernah dikatakan gini sama seorang staf saya di Bakes Bangpol, "Buat tidak usah mengajak kebaikan Pak. Lah ada orang-orang itu, lo keren norok." Ada seperti itu. Saya katakan jangan pernah putus asa. Sama halnya dengan anak kita. Senakal-nakalnya anak kita, mesti kita ajak untuk kebaikan. Kalau itu berhenti, semua kiai, semua ulama pensiun. Buat apa ngajak? Karena tidak ada yang benar. Makanya jangan pernah berhenti mengajak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.